Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan dan perencanaan pembelajaran tematik. Apakah anak ibu sudah tahu apa itu prosedur pelaksanaan dan perencanaan pembelajaran tematik? Jika belum tahu, mari simak ibu menjelaskan. Pemetaan kompetensi dasar. Penyusunan pemetaan KD mata pelajaran dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan mata pelajaran yang akan dipadukan. Kedua, membagi habis atau mengelompokkan KD-KD dari berbagai mata pelajaran menjadi beberapa kelompok seperti yang telah direncanakan. Pengelompokan bisa dilakukan dengan memilih KD yang berada, memilih KD yang berkaitan. Bisa mengulang KD yang dianggap penting sesuai dengan kondisi peserta didik pada kelompok KD atau tema yang berbeda. Yang ketiga, menentukan tema bisa diambil dari salah satu KD. Keempat, penentuan alokasi waktu. Penyusunan silabus. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Urutan berdasarkan hierarki, konsep disiplin ilmu, atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. 2. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan, dan alokasi waktu. Ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka penyampaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Keempat, penentuan jenis penilaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas proyek atau produk menggunakan portofolio dan penilaian diri. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik. 5. Menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. 6. Menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran. Kegiatan pembelajaran
dan indikator pencapaian kompetensi. 7. Pengembangan silabus. Pengembangan silabus pada tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. Pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat daerah dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Provinsi untuk wilayah provinsi, Tim Pengembangan Kurikulum Kabupaten atau kota untuk wilayah kabupaten atau kota. Pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok. Penyusunan RPP. RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar secara berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak, karena proses pembelajaran bersifat situasional apabila perencanaan disusun secara matang. Maka proses hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Cara menyusun RPP yang baik dan benar. Yang pertama, RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Kedua, RPP yang baik itu jelas siapapun yang mengajarkan akan bisa membaca dan melakukan karena di dalamnya dipaparkan tahap demi tahap atau proses. Ketiga, RPP menggambarkan prosedur struktur organisasi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi. 4. Susunan indikator dalam RPP. Guru melibatkan 3 aspek: kognitif, afektif, psikomotor. 5. Tujuan pembelajaran wajib memuat ABCD atau lebih jelasnya peserta didik, tingkah laku belajar, kondisi belajar, dan tingkat keberhasilan. 6. Ciri-ciri indikator yang kreatif dalam penyusunan RPP adalah berorientasi pada produk yang akan dibuat oleh siswa. Misalnya, siswa membuat jurnal umum, serta banyak lagi jenis penugasan yang kreatif dan memaksa siswa dalam mempraktikkan berpikir tingkat tinggi. 7. RPP berisi kegiatan-kegiatan yang terstruktur. Jika tidak terstruktur, kemungkinan besar kelasnya akan berantakan. 8. Langsung mengajar tanpa RPP boleh saja, asal pendidikan sudah mengerti dan mendokumentasikan skenario pembelajaran 1 tahun. 9. Standar khusus. RPP ada langkah-langkah awal, inti, akhir, serta disertakan jenis penilaiannya. 10. Penilaian diupayakan memuat penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karena waktu pembelajaran kita sudah habis, semoga apa yang sudah Ibu jelaskan anak-anak Ibu paham ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.